Shalom, saudara sejahtera bagi kita sekalian. Sebanyak hari ini yang hadir di tempat ini merasakan hadirat Tuhan yang begitu sungguh luar biasa. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang datang ke rumah Tuhan pada hari ini sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa, karena kita datang ke rumah Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu serta jemaat GPPS Pemulihan yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di atas mimbar ini saya sebagai hamba Tuhan muda ingin mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2024 bagi kita semua. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini merupakan momen yang sangat istimewa, yang dimana di seluruh dunia sedang memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kata lain, di seluruh dunia saat ini sedang memperingati hari ulang tahunnya Tuhan Yesus Kristus. Saudara, biasanya jika seseorang berulang tahun, selalu diidentik diberikan kado atau hadiah. Dan yang memberikan kado atau hadiah itu biasanya keluarga dekat, teman-teman, dan para sahabat. Dan kado atau hadiah itu dapat berupa beraneka ragam. Bisa saja kado dan hadiah itu diberikan dalam rupa doa. Bisa saja kado dan hadiah itu diberikan dalam rupa barang dan lain-lain seterusnya. Saudara, jemaat-jemaat Tuhan yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, 2023 tahun yang silam, kita melihat bagaimana Alkitab mencatat orang-orang Majus dari timur, ia berlomba-lomba untuk datang ke kota Bethlehem, tepatnya di kota Daud, ketika dia mengetahui bahwa Yesus Kristus akan lahir di sana. Dan mereka membawa kado atau hadiah untuk dipersembahkan kepada Yesus Kristus, Sang Putra Natal Allah yang agung dan mulia, berupa 3 jenis. Pertama ada emas, kedua ada kemenyan, dan yang ketiga ada mur. Dan ini tertulis dan diperkuat buktinya, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Saudara, tentunya kado dan hadiah yang diberikan oleh orang-orang Majus dari timur ini memiliki satu makna yang tersirat dan seringkali kita tidak pahami secara baik-baik. Untuk apa orang-orang Majus dari timur ini datang jauh-jauh ke Bethlehem, tepatnya di kota Daud, di mana Yesus dilahirkan di sana, saudara? Apa makna di balik persembahan orang-orang Majus ini, saudara? Saudaraku, pertama kita akan membahas tentang emas. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, emas dalam perjanjian lama melambangkan kesucian. Emas dalam perjanjian lama melambangkan sesuatu yang berharga dan bernilai tinggi. Dan pada zaman Yesus, saudaraku, ada satu kebiasaan di mana tidak ada seorang pun yang datang kepada raja jikalau ia tidak membawa suatu persembahan, salah satu bentuknya yaitu emas. Saudara, orang-orang Majus menyadari bahwa dia memiliki raja yang bernama Herodes. Tapi mengapa orang-orang Majus datang dan menangkap akan apa yang pesan yang disampaikan oleh Tuhan dalam dirinya untuk datang menghampiri bayi Yesus yang lahir di kota Bethlehem, tepatnya di kota Daud? Kita membawa emas, saudara. Saudara, para orang Majus menyadari bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Di dalam perjanjian baru, saudaraku, emas selalu melambangkan iman yang teruji. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1, ayat yang ke-7.
Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemuliaan imanmu yang jauh lebih tinggi dari nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudaraku, emas dalam perjanjian baru melambangkan iman yang teruji. Inilah yang harus kita bawa kepada Tuhan dalam memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan menantikan iman-iman yang teruji. Yang kedua, saudaraku, persembahan tentang kemenyan. Saudara, kemenyan pada zaman Yesus adalah sesuatu yang dipakai dalam setiap upacara peribadatan. Sehingga seorang imam yang memimpin upacara peribadatan itu, dia harus memperlengkapi upacara itu dengan korban-korban yang berbau harum. Dalam perjanjian lama, saudaraku, ada begitu banyak korban-korban. Ada korban sajian, ada korban bakaran, ada korban penghapus dosa, ada korban keselamatan, ada korban penebusan salah, saudara. Dan semua korban-korban ini, saudaraku, ketika seorang imam ingin mempersembahkan kepada Tuhan, korban ini harus adalah korban yang sempurna, saudara. Tidak boleh korban yang cacat, saudara. Karena kalau korban yang cacat ini, Allah tidak akan pernah berkenan akan setiap korban yang dipersembahkan oleh imam kepada Allah. Sehingga setiap korban-korban itu diseleksi, saudara. Dan ketika didapati satu korban yang sempurna, tidak bercacat, dan imam ini menyembelih di dalam bait Allah untuk dipersembahkan kepada Allah, dan pada saat itulah ketika korban telah dilakukan, dipersembahkan kepada Allah, dan Allah menilai korban itu menjadi korban yang berbau harum dan menyukakan hati Allah. Untuk membuktikannya, saya mengajak kita untuk membuka di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-29. Keluaran pasal yang ke-29 ayat yang ke-18. Mungkin salah satu orang bisa dapat membaca. Mewakili kita semua, Keluaran pasal 29 ayat yang ke-18. Keluaran pasal 29 ayat yang ke-18. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yaitu suatu korban api-apian bagi Tuhan. Ya, terima kasih. Saudara, jadi kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yaitu suatu korban api-apian bagi Tuhan. Jadi namanya korban itu harus dibakar. Dan ketika dibakar oleh imam, ketika itu maka Tuhan menyatakan bahwa korban itu menyukakan hati Tuhan karena berbau harum. Karena korban itu tidak bercacat, saudara. Saudara, sementara di dalam perjanjian baru, bau yang harum dan menyukakan hati Allah adalah bagaimana kehidupan orang percaya, yaitu kehidupan saudara dan saya sebagai pemberita Injil harus dilakukan dengan cara yang maksud, murni, tanpa manipulasi. Saudaraku, sementara dalam perjanjian baru, bau yang harum yang menyukakan hati Allah adalah bagaimana kehidupan orang percaya, itu saudara dan saya, harus menjadi pemberita Injil yang memiliki satu cara atau maksud yang murni tanpa manipulasi. Saya mengajak kita membuka akidah kita di dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah dan dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya, dengan perantara kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana.
Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadi saudaraku, ada satu perbedaan. Kalau di perjanjian lama, korban yang bau harum itu bagaimana mereka mempersembahkan korban melalui binatang, sehingga hal itu dapat menjengkelkan hati Allah. Nah, sementara di dalam perjanjian baru, untuk menjadi korban, menjadi bau, menciptakan satu bau yang harum menyenangkan hati Allah. Bagaimana saudara dan saya dituntut oleh Allah ketika menjadi seorang pemberita kebenaran firman Tuhan, maka kita harus menyampaikan firman Tuhan dengan maksud yang murni, tanpa ada manipulatif di dalamnya. Dan yang ketiga, mur, saudara. Saudara, pada zaman itu, mur selalu dipakai untuk membalsam tubuh seseorang yang telah mati. Dan persembahan ini menggambarkan bahwa Yesus datang bukan saja untuk memberikan satu kehidupan bagi saudara dan saya, tetapi Yesus juga mau mati untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, saudara. Jadi, mur ini pada zaman Yesus merupakan satu bagian, yaitu bagaimana dipakai untuk membalsam tubuh seorang yang telah mati. Dia memiliki satu gambaran pengertian bahwa Yesus datang bukan saja untuk memberikan kehidupan bagi saudara dan saya, tetapi Yesus Kristus juga mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kehidupan saudara dan saya dari segala pelanggaran akan dosa. Saudaraku, sehingga dapat disimpulkan bahwa persembahan yang dipersembahkan oleh orang-orang Majus berupa emas, pemenyan, dan mur, ini memiliki satu makna yang sangat-sangat mendalam kalau kita menilik lebih dalam lagi. Bagaimana seorang orang Majus ini menyampaikan pesan bagi seluruh umat manusia bahwa akan lahir seorang raja di atas segala raja yang akan memberikan kehidupannya untuk dijadikan korban sembelihan yang sempurna di hadapan Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, yaitu saudara dan saya. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema Natal kita secara nasional yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, yang terambil dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 14. Tema Natal ini dicanangkan dan ditetapkan oleh PGI dan KWI. Mungkin kita bertanya-tanya, apa itu PGI dan KWI? PGI adalah Persatuan Gereja Indonesia, sementara KWI adalah Konferensi Wali Gereja Indonesia. Jadi bagaimana setiap tahunnya PGI, yaitu Persatuan Gereja Indonesia ini, menetapkan tentang tema apa yang harus digunakan dan diterapkan dalam kehidupan seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia ini. Nah, tentunya ini adalah sesuatu yang sangat menarik, saudaraku. Ketika saudara dan saya mengamati baik-baik tentang tema Natal kita secara nasional, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, maka dalam melalui tema ini ada dua kata kunci pesan Natal di tahun 2003 ini. Yang pertama tentang kemuliaan Allah, dan yang kedua tentang damai sejahtera di bumi, saudara. Saudara, dalam perjanjian lama kemuliaan Allah selalu identik dengan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan kehadirannya Tuhan. Nah, dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat yang ke-7, di sana kita akan melihat bagaimana waktu Allah berjanji untuk memperlihatkan kemuliaannya kepada Musa dan kepada bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun. Mereka diberikan mana dari surgawi, dan mereka dikirimkan oleh burung gagak, yaitu daging, saudara, untuk mereka nikmati, saudara. Saudara, jikalau saya bertanya kepada Bapak Ibu serta saudara jemaat yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan dari tempat ini, kira-kira berapa lama bangsa Israel berada di padang gurun? Kira-kira berapa lama bangsa Israel berada di padang gurun? 40. Ada yang tahu? 40.
Ayo, kira-kira berapa lama saudara bangsa Israel berada di padang gurun? Mungkin sebagian orang mengatakan bahwa selama 40 tahun bangsa Israel ada di padang gurun. Tetapi saya ingin membuktikannya, apakah betul bangsa Israel selama 40 tahun berada di padang gurun? Nah saudara, saya mengajak kita, dan saya mendorong agar jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPM Pemulihan ini memiliki kekayaan akan wawasan dalam memaknai akan setiap benih kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-34. Mungkin salah satu orang dapat membacakannya. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-34. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-34. Kalau ada yang sudah mendapatkannya mungkin bisa membantu saya untuk membacakannya. Jadi saudaraku, bagaimana kebenaran firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 34 yang sesungguhnya bangsa Israel itu berada di padang gurun selama 40 hari. Karena 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun. Nah saudaraku, menarik sekali saudaraku, bagaimana kemuliaan Tuhan ini mengalami satu masa kehilangan di dalam kehidupan orang percaya. Saudara, kalau kita melakukan flashback kembali, bagaimana kita melihat kemuliaan Tuhan sesungguhnya begitu sempurna dinyatakan dalam kehidupan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, mereka boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Mereka boleh menikmati akan kehadiran Tuhan. Mereka boleh menikmati akan kemahakuasaan Tuhan. Bahkan mereka boleh menikmati interaksi dengan Tuhan tanpa ada batasan sedikit pun, saudara. Tetapi kemuliaan Tuhan itu mengalami satu kerusakan ketika manusia pertama Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Untuk melanggar akan setiap perintah Tuhan, yang dimana perintah Allah itu memberikan satu instruksi kepada Adam dan Hawa bahwa semua pohon yang ada di dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kau makan buahnya, sebab ketika engkau memakannya maka engkau akan mati. Jadi ketika kemuliaan Tuhan itu menjadi hilang ketika seseorang itu jatuh ke dalam dosa. Dan ini diperkuat di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudaraku, ketika seseorang, saudara dan saya, telah kehilangan kemuliaan Allah akibat dampak dosa yang kita perbuat, tanpa kita sadari yang dulunya Allah menghadapkan wajahnya terhadap saudara dan saya, kini Allah membalikkan wajahnya terhadap saudara dan saya. Saudara, ketika Allah mempalingkan wajahnya terhadap saudara dan saya, maka yang ada dalam kehidupan yang kita rasakan adalah penderitaan dan kesukaran yang besar. Ketika Allah memalingkan wajahnya terhadap saudara dan saya, yang terjadi dalam kehidupan kita adalah ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menjawab doa kita. Lalu bagaimana caranya agar Allah memalingkan wajahnya kembali kepada saudara dan saya yang telah jatuh ke dalam dosa? Dengan cara pertobatan sejati. Saudaraku, tidak ada cara lain untuk mengambil kembali kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya yang telah jatuh ke dalam dosa selain dengan cara bertobat. Pertobatan akan menghantar kita untuk kembali menikmati kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, Allah akan memalingkan lagi kembali, menghadapkan wajahnya ke dalam kehidupan saudara dan saya. Dan disitulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan
kemahakuasaan Tuhan, penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan membahas tentang damai sejahtera di bumi. Saudara, ada apa dengan keadaan di bumi? Apakah keadaan di bumi dalam keadaan baik-baik saja? Ataukah keadaan di bumi dalam keadaan tidak damai? Sehingga tema ini dimunculkan di dalam tema nasional kita oleh Persatuan Gereja Indonesia untuk kita renungkan secara bersama-sama. Saudara, kalau kita boleh jujur, memang keadaan bumi dalam keadaan yang tidak damai. Bumi saat ini dalam keadaan tidak damai. Bagaimana iblis memiliki satu cara kerja yang begitu masif untuk mengacau balaukan satu keadaan di muka bumi ini dengan menebarkan ketakutan, kecemasan dan lain-lain sebagainya. Kalau kita melihat keadaan dunia, saudara, di Timur Tengah sana, bagaimana perang Rusia dengan Ukraina yang terus berkepanjangan, perang Israel dengan Gaza dan Hamas dan Yaman dan seterusnya, saudara. Keadaan dunia memang saat ini sedang tidak damai. Kedamaian menjadi satu bagian yang dinantikan dalam kehidupan seluruh umat manusia. Oleh sebab itu ada sebuah lagu pujian yang mengatakan bahwa ke gunungku naik mencari damai, ke lembahku turun mencari damai, tapi akhirnya damai tidak ditemui kecuali di dalam Yesus Tuhan. Saudaraku, betapa pentingnya kedamaian ini untuk kita miliki dalam kehidupan saudara dan saya sebagai setiap umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Karena kedamaian yang sejati dapat kita miliki ketika kita ada di dalam Tuhan, saudara. Saudaraku, salah satu pesan Tuhan di dalam khotbahnya di bukit adalah sebagaimana yang tertulis dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku, jadi Allah memberikan satu mandat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bagaimana kita diberikan satu tugas dan tanggung jawab untuk membawa damai di mana saja kita berada, kemana saja kita pergi, dan kemana saja kita melangkah. Saudaraku, untuk menjadi seorang pembawa damai, tentu inilah tidak mudah. Saudara. Ada begitu banyak tantangan-tantangan yang berat yang harus kita lewati, saudara. Karena ketika kita berusaha membawa damai dalam kehidupan semua orang, kita berusaha membawa damai di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah komunitas kita, di tengah keluarga kita, di tengah-tengah mungkin pekerjaan kita, akan ada selalu tantangan demi tantangan. Karena mengapa, saudaraku? Karena iblis tidak mau umat Tuhan memiliki kedamaian. Iblis mau mengacau balapan seluruh umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lantas yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kemuliaan Allah dan damai sejahtera Allah di bumi ini dapat tercipta? Saya mengajak kita membuka di dalam kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Bagaimanakah kemuliaan Allah dan damai sejahtera Allah dapat tercipta di bumi? Lukas 14 adalah jawabannya. Kemuliaan Allah bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, sampai di sini saudara dapat mengerti dan memahami bagaimana caranya kemuliaan Allah dan damai sejahtera itu dapat tercipta di bumi. Jawabannya ada pada kalimat teks selanjutnya yang dikatakan bahwa di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi saudaraku, jika saudara dan saya rindu untuk menyatakan kemuliaan Allah, untuk menghadirkan damai sejahtera di muka bumi, maka saudara dan saya harus hidup berkenan kepada Tuhan. Selama saudara tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan, sulit sekali kita untuk memiliki atau menciptakan
kemuliaan Allah dan damai sejahtera di bumi ini. Saudara, kemuliaan Allah dan damai sejahtera Allah ini bukannya tercipta begitu saja, melainkan harus diupayakan, harus diusahakan, sehingga kemuliaan dan kedamaian di bumi itu tercipta. Saudaraku, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jadi salah satu syarat untuk menciptakan kemuliaan Allah dan damai sejahtera, menghadirkan damai sejahtera Allah di muka bumi ini adalah syaratnya adalah bagaimana kita sebagai orang percaya harus hidup berkenan di hadapan. Saudaraku, hidup yang berkenan di hadapan Allah adalah sesuatu pergumulan, perjalanan panjang yang harus kita lalui, perjalanan panjang yang harus kita lewati sebagai umat Tuhan yang Tuhan tempatkan di muka bumi ini. Untuk itu, saya memberikan subtema Natal kita pada hari ini, yaitu melalui kelahiran Yesus Kristus, mari kita menjaga persatuan dan kesatuan di dalam tubuh Kristus, guna menciptakan satu gereja yang sehat, kuat, dan mengalami pelipat gandaan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita melalui subtema kita pada hari ini, yang terambil di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ketiga. Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ketiga. Sebab itu aku menasihati kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi saudara, subtema firman Tuhan dalam perayaan Natal hari ini yang akan kita renungkan secara bersama-sama adalah melalui kelahiran Yesus Kristus, mari kita menjaga persatuan dan kesatuan di dalam tubuh Kristus, guna menciptakan satu gereja yang sehat, kuat, dan mengalami pelipat gandaan. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persatuan dan kesatuan merupakan semboyan negara Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini merupakan sila yang ketiga dari Pancasila yang mengatakan persatuan Indonesia. Saudara, persatuan Indonesia menjadi satu landasan bagi Indonesia untuk mempersatukan warga negara dalam keberagamannya. Karena kita menyadari bahwa negara Indonesia itu merupakan negara bangsa yang majemuk, saudaraku, yang dimana memiliki beragam suku, bahasa, dan agama. Saudara, jika dalam membangun satu bangsa yang sehat, bangsa yang kuat saja kita diajak bersatu di dalam, lantas bagaimanakah kita untuk membangun sebuah tubuh Kristus yang kuat, tubuh Kristus yang sehat, dan mengalami pelipat gandaan di dalam, kalau kita tidak dapat bersatu. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, persatuan dan kesatuan di dalam tubuh Kristus adalah modal utama yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Saudara, satu buah lidi itu tidak akan pernah memiliki fungsi. Tetapi ketika lidi-lidi itu dikumpulkan sekian banyak menjadi satu, maka lidi itu dapat berfungsi untuk menyatu. Saudaraku, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, betapa pentingnya persatuan dan kesatuan untuk kita terus ciptakan, untuk terus kita jaga, saudara. Saudara, saat-saat ini berapa pentingnya kita harus bergandengan tangan, menanggalkan setiap ego kita, menanggalkan setiap ambisi-ambisi yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita tanggalkan terlebih dahulu. Kita fokus bagaimana caranya untuk mengalami satu kemajuan, bagaimana caranya agar kita dapat mengalami satu tubuh Kristus yang sehat dan yang kuat. Saudara, kita tidak dapat memungkiri bahwa perbedaan demi perbedaan pendapat seringkali mengakibatkan satu perselisihan ataupun gesek-gesekan yang terjadi dalam. Jika tidak dimaknai dengan arif dan bijaksana,
Oleh sebab itu perlu bagi kita untuk memiliki hati yang bijaksana, sehingga ketika ada satu gesekan yang digesekkan, maka kita dapat segera menyelesaikannya dengan baik. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali perbedaan pendapat membuat satu gesekan yang frontal yang mengakibatkan perselisihan ataupun perpecahan. Oleh sebab itu kita diajarkan oleh Tuhan untuk selalu memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, dan sabar dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, suatu kehidupan yang berpadangan dengan Injil dan hidup sesuai dengan panggilan merupakan salah satu cara untuk mengalami dan menciptakan satu gereja yang sehat, gereja yang kuat, dan mengalami pelipat gandaan. Dikatakan dalam Efesus pasal 1 yang kedua, di situ dikatakan, sebab aku menasihati kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi saudaraku, untuk menciptakan satu gereja yang sehat, gereja yang kuat dan mengalami pelipat gandaan, maka perlu langkah-langkah yang kita harus terapkan dalam kehidupan kita, yaitu suatu kehidupan yang berpadanan dengan Injil. Dan ketika saya coba untuk menelusuri dan menggali tentang kebenaran firman Tuhan, kata berpadanan dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata aios. Dan kata aios ini memiliki arti lebih mendalam daripada berpadanan, yaitu layak atau sesuai. Sehingga setiap orang yang dipercayakan oleh Allah untuk melakukan pemberitaan Injil, maka hidupnya itu harus sepatutnya sesuai dan layak menghidupi Injil tersebut. Inilah yang dikatakan bahwa kata berpadanan. Saudara dan saya percaya bahwa setiap kita dipanggil dengan panggilan yang berbeda-beda. Kalau di dalam konteks kitab Efesus, bagaimana mereka dipanggil ada sebagai gembala, mereka dipanggil sebagai guru, mereka dipanggil sebagai seorang nabi, mereka dipanggil sebagai seorang rasul. Dan pada saat itu mereka mengalami satu benturan-benturan frontal yang pada akhirnya jikalau tidak diselesaikan dapat mengakibatkan satu perselisihan dan perpecahan dalam. Akan tetapi Rasul Paulus, di mana ia mendapatkan ilham daripada Tuhan, bagaimana dia berusaha untuk menciptakan satu kesatuan dan perdamaikan semua para pelayan-pelayan Tuhan, agar kiranya mereka memiliki pola pikir yang sama, tujuan yang sama, guna menciptakan satu gereja yang sehat, kuat, dan mengalami pelipat gandaan di dalamnya. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa perbedaan-perbedaan inilah yang harus seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita tidak memaknai perbedaan dengan arif dan bijaksana, maka seringkali kita mendapatkan benturan-benturan, kerikil-kerikil yang pada akhirnya sulit untuk bagi kita mengalami kemajuan. Oleh sebab itu, Tuhan rindu agar umat Tuhan itu mengalami satu pertumbuhan yang sehat, agar umat Tuhan itu mengalami satu pertumbuhan yang kuat dan pelipat gandaan di dalam. Bagaimana caranya, saudara? Dengan cara memiliki kesatuan. Dan kita harus hidup berpadanan dengan Injil. Ketika kita hidup berpadanan dengan Injil, maka ada 3 karakter yang akan dihasilkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Karakter yang pertama adalah kerendahan hati. Ketika saudara dan saya hidup berpadanan dengan Injil, maka ada 3 karakter yang tercipta di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama itu kerendahan hati, yang kedua kelemah lembutan, dan yang ketiga kesabaran. Saudara, kerendahan hati ini penting, saudara, untuk dimiliki dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana tanpa kerendahan hati kita dapat memiliki rasa empati terhadap setiap jiwa-jiwa yang menangis dan mengalami ringan rohani dalam kehidupan. Tanpa kerendahan hati, mungkin pelayanan Yesus tidak akan pernah berarti.
tanpa kerendahan hati, mungkin orang berdosa akan terus senantiasa dibinasakan oleh Allah. Tapi dengan adanya kerendahan hati, pelayanan Yesus selalu membawa kemuliaan bagi Allah. Betapa kelembutan juga, saudara. Kita tidak dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu perlu bagi kita untuk belajar kepada Sang Guru Agung, yaitu Yesus Kristus. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 dikatakan bahwa belajarlah kepada Yesus, karena Yesus lemah lembut. Saudara, maka dari itu kalau kita rindu untuk menciptakan suatu terobosan, maka selain kita hidup berpadan kepada Injil, maka kita harus memiliki kerendahan hati dan kelemah lembutan, dan terakhir memiliki kesabaran. Saudaraku, kesabaran ini tidak semua orang miliki. Kesabaran ini bersifat harus dilatih dari hari lepas hari. Bagaimana Tuhan Yesus telah menunjukkan kesabarannya ketika dia dianiaya, dia tidak menjawab. Ketika dia dilukai, ketika dia dimaki, dan lain-lain sebagainya, ia tetap menjawab dengan lemah hati, dengan kesabaran. Saudaraku, Bapak Ibu yang sangat kasih dan dikasihi oleh Tuhan, biar firman Tuhan pada hari ini, melalui perayaan Natal, mari melalui kelahiran Yesus Kristus, mari kita menjaga persatuan dan kesatuan di dalam tubuh Kristus, guna menciptakan gereja yang sehat, gereja yang kuat, dan gereja yang mengalami pelipat gandaan, sehingga dapat terwujud bila mana kita mau hidup berpadanan dengan Injil dan memiliki 3 karakter yang ada dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Natal dan sampai besok tahun baru. Shalom. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga,